Kali ini kita mau bikin gulai tunjang khas Padang. Halo guys, halo bonsai, assalamualaikum, selamat siang. Yang masih ada stok tunjang dari kurban kemarin, daripada bingung mau dimasak apa, ya udah kita bikin gulai tunjang aja. Ini tuh untuk tunjangnya atau bagian dari kaki sapinya, lumayan banyak dan besar. Biar si tunjang nggak sendirian, kita tambahin juga nangka nih bonsai atau gori ya, kebanyakan orang bilang. Ya udah kita langsung aja ya ke semua bahan-bahannya yang harus kita siapkan. Ini juga untuk bumbunya semua udah kita siapkan sebelumnya. Gak usah bingung-bingung lagi dengan bahannya. Untuk semua bahan-bahannya udah aku sematkan di layar, jadi silahkan di share atau screenshot. Kalau untuk santannya di sini kita gunakan 1,5 kg bonsai. Untuk masak gulai tunjang sapi ini tuh lumayan banyak bumbunya yang kita gunakan atau juga rempah-rempahnya. Biar nanti untuk rasanya itu dapat, udah gitu bener-bener otentik Minang food. Gak habis-habis ya, masih ada aja rempah yang mau kita gunakan. Bunga lawang, kapulaga, sama asam kandis, dan gak lupa juga aromatiknya bonsai. And then inilah semua bahan-bahan yang mau kita gunakan untuk masak gulai tunjang khas masakan Minang atau masakan Padang. Oke, karena semua bahan-bahan udah kita siapkan dan sekarang kita lanjut pindah ke depan kompor. Di sini kita mau rebus dulu airnya, kurang lebih itu 3 liter atau lebih juga boleh banget. Karena di sini kita mau rebus dulu semua tunjang-tunjang kita itu bonsai atau tungkai sapi atau kaki sapi atau apalah itu. Pokoknya yang berhubungan dengan kaki sapi nih. Nah, di sini kita mau rebus dulu nih kurang lebih 1,5 jam. Boleh deh kita tambahkan garam sedikit. Ya udah kita anggurin aja, kita tunggu aja sampai matang. Di kompor sebelah juga kita udah siapkan air untuk rebusan. Ini apa namanya, nangka. Sepertinya singkat cerita untuk nangkanya pun udah matang nih bonsai. Ya udah kita angkatin aja deng. Karena masih belum selesai kerjaan, di sini kita mau menghaluskan dulu ini bawang-bawangnya bonsai. Bawang merah, bawang putihnya mau kita haluskan terlebih dahulu. Kalau mau menghaluskan pakai cobek juga boleh banget. Biar cepat selesai kerjanya kita pakai blender aja nih bonsai. Nah, ini bawang merah, bawang putih udah halus, kita salin dulu ke piring. Selanjutnya di sini kita mau menghaluskan si cabai-cabai kita ini bonsai. Tuh kan di sini untuk cabai merah juga udah halus banget. Kita matikan blendernya, kita salin dulu ke piring. Ini kok bisa-bisanya untuk menghaluskan cabainya dipisah sama cabai rawit hijaunya. Aduh, ngelek nih kayaknya emak-emak. Ya udah deh, untuk semua bumbunya pokoknya udah kita haluskan semua. Lah, ini lagi nangka kok masih diaduk. Perasaan tadi udah mateng. Sepertinya susunan videonya salah nih. Aduh, dasar emak-emak ya. Nggak apa-apa, udah abaikan aja. Karena selanjutnya di sini kita mau memulai untuk menumis bumbu kita ini bonsai. Biasanya kalau masakan Minang yang berkuah-kuah tuh jarang banget yang ditumis ya bonsai. Di sini sedikit aku tumis biar wangi aja gitu. Tapi untuk menumisnya nggak terlalu lama ya, sebentar aja. Kalau semua kondimen gulai tunjang kita udah masuk ke dalam wajan yang panas ini, ya udah kita tinggal aduk-aduk semua. Tapi untuk apinya jangan terlalu besar banget ya, takutnya gosong. Aromatiknya udah masuk, nggak lupa masukkan bunga lawang sama kapulaga sama asam kandisnya tadi. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai wangi banget. Oh iya, tadi juga nggak lupa masukkan 1 bungkus bumbu kambing bonsai. Aromanya udah wangi banget, udah semerbak kemana-mana. Baru deh kita masukkan di sini untuk tunjang kita bonsai. Nggak lupa juga di sini kita tambahkan juga sedikit air kaldu dari rebusannya tadi. Kalau udah, nah baru kita masukkan santan yang 1,5 kg kita tadi bonsai. BTW di sini untuk tunjangnya tadi aku rebus kurang lebih setengah jam. Bukan, maksudnya 1,5 jam. Aduh, kok bisa sih salah-salah voice overnya sih. Kalau seumpamanya ada presto, nah boleh banget tuh di presto kurang lebih 1 jam bonsai. Tergantung juga sih sama jenis tunjangnya seperti apa. Santannya udah masuk, tunjangnya udah masuk, kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita kasih seseningnya. Untuk seseningnya di sini aku cukup kasih kaldu rasa sapi secukupnya sama garam juga secukupnya, tergantung selera. Tinggal deh di sini kita aduk-aduk sampai gulai tunjang kita ini tuh mendidih bonsai, kurang lebih seperti di video. Jadi di sini nggak ada lagi rahasia-rahasia untuk bikin gulai tunjang kita ini bonsai. Ya udah, singkat cerita nih untuk gulai tunjang kita udah matang, langsung deh kita ciduk-ciduk ke piring saji. Masya Allah. Ini juga untuk tekstur tunjangnya lembut banget bonsai, bukan yang kayak alot atau liat gitu ya. Yang penasaran banget, cus deh bikin resep gulai tunjang kita yang satu ini bonsai. Sekali-kali kita bikin gulai tunjang ini tuh nggak apa-apa deh, soalnya kalau kita beli di rumah makan ini tuh harganya lumayan mahal banget. Kalau bahannya ada, bumbunya lengkap, kikilnya juga ada, atau tunjangnya juga masih ada stok di kulkas, udah paling bener kita masak aja sendiri di rumah bonsai. Tapi kadang-kadang kita emak-emak nih bawanya malas aja gitu ya kalau mau masak. Oke deh, untuk gulai tunjang kita udah matang. Kalau gitu untuk vlognya cukup sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next my video. Assalamualaikum, bye bye.